Shalom, puji nama Tuhan. Minggu ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita buka sama-sama dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara, minggu ini dalam komunitas kita mau saling berkata, kita mau saling mendoakan, saling mengatakan, ayo kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, bukan berarti sudah tidak ada harapan lagi. Ayo ya, yang kuat ya. Seperti Titanic yang mau tenggelam, ya sudah ini hidup kita berakhir. Enggak, bukan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan menyertai engkau. Saudara, kata Tuhan menyertai engkau ini berbunyi, bernafaskan, atau akan menghasilkan sebuah jaminan. Ya, bahwa akan terjadi kemenangan. Karena Tuhan tidak pernah kalah dan Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, paling tidak saudara, di dalam Yosua pasal 1 ini, hanya rentetan dari ayat yang awal-awal ini saja kita sudah melihat 3 kali diucapkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya ini message yang sangat penting. Menghadapi sebuah musim yang baru, menghadapi sebuah ketidakpastian, bagian kita hanya menguatkan hati, meneguhkan hati, tidak kecut, tidak tawar hati. Nah, yang luar biasanya kalau saudara intip nanti di ayat yang ke-6, pasti saudara akan menemukan alasan mengapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Di ayat 6, saudara kalau saudara baca, itu berbunyi tentang janji Tuhan. Mengapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati? Karena Tuhan yang akan memimpin bangsa untuk bisa memiliki negeri yang dijanjikan. Artinya, karena Tuhan yang akan memimpin kita tiba pada destiny, pada janji Tuhan. Artinya ini berbunyi tentang jaminan, siapa yang menjamin? Tuhan. Ada jaminan, makanya kita harus tatak, kuatkan hati dan teguhkan hati. Walaupun belum terjadi, tapi pasti terjadi. Bukan Tuhan yang menunda, tapi mungkin kita yang belum siap atau memang belum saatnya. Ada hal-hal yang harus disempurnakan oleh Tuhan, entah itu dari kita, entah Tuhan meluputkan kita dari hal yang tidak berkenan dan seterusnya. Tapi bagian kita tetap tatak, tetap kuatkan hati, teguhkan hati. Karena ada janji Tuhan. Nah, dan yang luar biasa lagi, dalam pernyataan kuatkan dan teguhkan hati yang kedua, di ayat yang ke-7, itu diberi how to, artinya bagaimana caranya. Dengan sungguh-sungguh, dengan bertindak hati-hati, sesuai dengan hukum, atau dalam konteks ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ayat 8 diteruskan, jangan lupa mengucapkan firman Tuhan. Yang diucapkan firman Tuhan, supaya hati kita kuat dan teguh. Kita juga bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Oleh karena itu, karena ada janji Tuhan, karena sudah ada panduannya bagaimana di ayat 7 dan ke-8, tidak ada alasan lagi untuk kecut dan tawar hati menghadapi setiap hal yang berat di depan kita. Karena Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi, saudara sekalian yang sedang berkomunitas, katakan pada kanan kiri saudara, katakan dalam hati saudara, kalau perlu hari ini katakan 1000 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatiku. Oh, hatiku kuat, teguh. Kuatlah diriku, kuatlah jiwaku. Karena Tuhan menyertaiku. Haleluya. Puji nama Tuhan.
selamat berkomunitas, selamat menikmati mujizat Tuhan dalam masing-masing KPK saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.